Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Berperan dalam Rencana Tuhan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan bahaya. Ketika bahaya datang mengancam anaknya, pastilah orang tua mencari cara agar anaknya terhindar dari bahaya tersebut. Dengan mengorbankan dirinya sekalipun, orang tua pasti akan rela melakukannya. Sama halnya dengan bahan renungan kita hari ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau, maka disuruhnyalah hamba perempuan itu mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah seorang tuan putri untuk seorang inang pengasuh dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saya yakin Bapak Ibu tahu kisah ini, yaitu bagaimana ketika bangsa Israel menjadi sangat banyak di negeri Mesir dan Firaun menjadi khawatir. Karena itu Firaun menetapkan suatu ketetapan bahwa bayi-bayi yang lahir dari orang Israel, yaitu bayi laki-laki, harus dibunuh. Dan demi menyelamatkan Musa yang lahir pada zaman itu, pada saat ketetapan itu berlaku, yaitu ada ancaman pembunuhan bayi-bayi oleh Raja Firaun, selama 3 bulan sang ibu menyembunyikan bayi Musa. Dituliskan tadi memang ditulis bahwa karena dilihat cantik atau baguslah anak ini, maka ibunya menyembunyikannya. Tentu ini bukan alasan bagi ibu itu untuk menyembunyikan bayi Musa. Siapapun bayi itu, entahkah bayi itu cantik atau tidak, ya pastilah seorang ibu akan berusaha bagaimana cara menyelamatkannya. Karena ibu Musa tidak pasrah dengan keadaan, ia berupaya menyelamatkan Musa, sekalipun tindakannya itu sangat berisiko bagi dirinya. Untuk dapat menyelamatkan bayinya, ia butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu ia dibantu oleh anak perempuannya. Dan anak perempuannya ini atau kakak dari bayi ini memiliki hati yang penuh kasih. Ia pun bertanggung jawab terhadap ibu dan adiknya. Tentu sikap baik kakak perempuan Musa ini tidak terlepas dari peran orang tua yang menjadi teladan. Dan selain ibu dan anak perempuannya, ada orang ketiga yang turut andil dalam menyelamatkan Musa, yaitu putri Firaun. Walaupun ia seorang putri kerajaan Mesir, tetapi ia memiliki sikap yang mengesankan. Ia mampu menunjukkan kasihnya yang besar yang mengalahkan kepatuhannya untuk melakukan perintah sang ayah. Perbuatan putri Mesir itu mengajarkan kepada kita bahwa kasih bukan hanya tentang hubungan darah, melainkan menembus segala perbedaan. Tentu di luar 3 orang yang berperan dalam penyelamatan bayi Musa, bisa dipastikan ada peran dan ketentuan Tuhan atas hidup Musa yang telah dirancang Allah dalam menyelenggarakan karya penyelamatan bagi umatnya. Allah memakai siapa saja dalam menjalankan rencananya. Sebagai orang tua, Allah juga memakai kita untuk mewujudkan rancangan Allah bagi anak-anak kita. Perjuangan kita adalah berlaku taat dalam setiap rencana yang Allah tunjukkan dalam hidup kita dan anak-anak kita. Mari kita berjuang memahami dan melakukan rencana Tuhan bagi hidup kita sendiri, keluarga kita, dan bertanggung jawab menjalani peran kita dan siap menanggung resiko-resikonya. Untuk itu kita harus mengandalkan
kekuatan dari Tuhan. Percayalah kepada rancangan Tuhan, karena rancangannya pasti baik walaupun harus melewati banyak hal dengan segala resikonya. Sebagai penutup, kita akan baca dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan untuk taat kepada kehendak-Mu, taat pada rencana-Mu, dan mewujudkan rencana-Mu bagi kehidupan kami pribadi dan juga keluarga kami. Dan tolong kami ya Tuhan, mampukan kami mengatasi segala risiko, segala tantangan yang mungkin timbul di dalam kami mengikuti rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.